Gue mau ceritain satu cerita yang kejadian di satu kantor. Dan kantor ini ada di daerah Jakarta Pusat, yang mana yang kena kejadian mistis di sini adalah 3 anak cowok yang lagi PKL di situ. Oke. Ini kejadiannya di tahun 2012. Ada 3 orang mahasiswa cowok yang ikut PKL atau praktek kerja lapangan ya, sebagai salah satu syarat sebelum mereka skripsian. Ini gue samarin namanya ya. Namanya itu jadi Akbar, Seno, sama Egi. Oke. Mereka tuh PKL di tempat yang linknya ini dari kakaknya Seno, di kantor daerah Jakarta Pusat yang tadi gue bilang. Kantornya ini adalah kantor distributor salah satu merek spare part komputer. Oke. Mereka datang pagi ke kantornya ini. Kantornya tuh satu ruko yang agak besar, kayak ngambil 2 ruko jadi satu gitu. Lokasinya di Hook. Nah, kantornya ini tuh kelihatannya terawat. Cuman kanan kirinya si ruko kantor ini itu kayak bangunan lama. Kondisinya udah jelek banget, Nat, Moy. Jendelanya udah pada pecah. Bangunannya juga ada yang gak ditutup apa-apa gitu. Jadi sepanjang ruko ini nih, satu deretan, yang bagus cuma si kantor ini doang. Dah masuk deh tuh mereka bertiga tuh, ketemu sama supervisornya. Kenalan kakaknya si Seno ini, linknya mereka. Dikenalin nih mereka bertiga gitu ya, si Akbar, Seno, dan Egi ini sama supervisornya ini dikenalin ke karyawan-karyawan yang ada di sana. Sekitar 20 orangan tuh total karyawan di situ. Ngobrol-ngobrol, dikasih tahu job desk secara umum tuh apa aja. Nah terus pas lagi merhatiin salah satu job desk-nya nih, yaitu alur konsumen, ada di bagian ruang tunggu gitu di bagian depan. Mereka ini ngelihat ada cewek lari buru-buru keluar dari kantor gitu. Kayaknya ini tuh salah satu customer. Nah Akbar tuh penasaran, dia ngintip lah lewat pintu kaca. Itu cewek kenapa tiba-tiba ada cewek lari-lari keluar dari kantor itu gitu. Iya. Aneh kan? Iya. Nah si Akbar ini ngelihat si cewek ini tuh muntah-muntah di luar kantor. Abis lari kayak gitu dia muntah-muntah. Terus si cewek ini ngomong ke temennya, "Enggak, gue gak mau ke dalam lagi." Kata si cewek itu kayak gitu. Terus temennya nanya, "Kenapa?" "Gue gak kuat banget bau bangke," katanya. Tapi yang nyium dia doang. Nah tapi yang nyium dia doang. Sedangkan si Akbar, Egi, sama Seno dan orang-orang lain kan ada di dalam ya. Gak ada yang protes apa-apa. Cuma si cewek ini doang tuh yang muntah-muntah sampai ngomong kayak gitu. Nah gak lama si Akbar nih lanjut fokus kerja lagi. Selang beberapa menit si Akbar ini tiba-tiba nyium sesuatu. Tapi yang dicium adalah bau dupa. Oke. Nah si Akbar ini ngelihat ada kayak sepiring sesajen gitu yang ada dupa di tengahnya. Terus dupanya dibakar di bawah tangga. Nah terus Akbar ngedengar ada orang ngomong kayak gini, "Gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar ada orang yang ganti kok tiap hari," kata gitu. Oke. Kata salah satu karyawan di situ ke Akbar. Oh ya udah aman, santai aja. Akbar juga nggak gimana-gimana. Ya maksudnya kalau misalkan lu ke Bali pun kan ya di depan toko orang-orang tuh rata-rata ada sajen kan. Udah tuh hari pertama PKL nih. Singkat cerita udah jam 5 sore. Dan enaknya ternyata kantor ini tuh nggak ada lembur. Egi nanya ke salah satu karyawan di sana, "Nggak ada lembur mas?" Jangan, ayo pulang. Jangan sampai lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor tuh harus udah kosong, kata gitu. Oke. Udah tuh bagus dong. Ya maksudnya ketiga anak ini juga senang-senang aja gitu, gak ada lemburan. Nah sebelum balik nih, Egi ngajakin Akbar sama Seno itu buat makan mie ayam dulu di dekat kantornya mereka. Jadi motor mereka tinggal tuh di depan kantor. Udah kelar makan mie ayam, pada ngambil motor kan nih. Nah di sini nih mulai janggal, Nat, Moy. Mereka tuh ngelihat semua lampu di dalam kantor itu udah pada mati. Nah disitulah mereka sadar kalau ternyata gak ada security yang jagain kantor. Satu-satunya security itu adalah security yang ada di ruko, jaga di pos depan. Jadi benar-benar mereka ngelihat ke dalam tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Oke. Gelap juga gitu. Udah tuh Akbar siap-siap mundurin motornya. Nah cuman pas dia lagi mundurin motornya itu, tiba-tiba dia ngerasa ada setetes cairan yang basahin pipinya dari atas. Awalnya dia gak curiga apa-apa. Sampai pas dia ngelihat ke arah balkon yang ada di lantai 2, alias ngeliat ke atas, dia ngelihat ada seseorang yang kulitnya hitam legam, rambutnya agak berjarang gitu,
Terus si orang ini tuh duduk di balkon sambil kayak mainin kakinya gitu, kayak ngegantung gitu. Nah, Akbar nih ngeliat mukanya si orang ini tuh penuh borok gitu loh. Anjing. Aduh. Terus si orang ini itu ketawa ke arah Akbar, terus kayak siap-siap mau ngeludah ke arah dia gitu. Ih. Itu bukan orang kantor dong. Udah pasti enggak Moy, karena mukanya borokan. Anjing. Akbar gemeter tuh. Itu apa? Dia gemeter ngeliat sosok kayak gitu. Terus dia juga udah niat buat manggil teman-temannya, tapi entah kenapa dia tuh kayak mematung, gak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Nah tiba-tiba Seno tuh ngagetin Akbar gitu, nepok bahunya. Kenapa Bar? Nah Akbar gara-gara kayak gitu jadi sadar tuh, dia jadi bisa gerak lagi. Itu Sen, gue ngeliat sesuatu di atas. Nah tapi pas Akbar ngomong kayak gitu, pas dua-duanya mereka ngadep ke atas, gak ngeliat apa-apa. Ya Akbar juga bingung, dia juga nggak tahu gimana caranya ceritain ke Seno gitu. Oh ya udahlah, mungkin gue halu nih. Akbar baliklah, dia mundurin motornya. Cuman nggak lama setelah itu Akbar tuh sadar kalau yang dia pikir dia halu, ternyata dia nggak halu Nat Moy, karena pipinya dia tuh basah. Beneran basah gitu. Basah ludah berarti dong. Beneran. Anjing. Jadi dia langsung panik abis itu dan ya udah, gue gas aja di motor gue gitu, gue cabut deh. Gue nggak mau di sini lama-lama gitu. Nah dari situ Akbar jadi takut dong sama kantor, ya kan? Iya. Akbar ceritain lah apa yang dia alamin ini ke dua temennya dia yang lain. Ya ini besokan udah pasti diceritanya kan. Dan gak cuman Seno dan Egi yang dengar ceritanya Akbar, tapi ada satu karyawan lagi di situ yang emang karyawan sana ya, bukan anak PKL ya. Kita sebut aja nama karyawan ini Mas Gatot. Setelah dengar cerita itu, Mas Gatot tuh bilang, sebenarnya supervisor kita tuh bukan orang yang percaya sama hal-hal gaib atau mistis. Karena emang ya si anak-anak PKL ini kan cuman bertanggung jawab sama supervisornya kan, karena supervisornya yang akan ngawasin mereka gitu. Nah cuman kata si Mas Gatot, kerja di kantor ini tuh buka mata tentang banyak hal kayak gitu, ngebuka mata si supervisornya ini. Iya. Jadi ceritanya tuh dulu ada office boy yang baru kerja di kantor ini selama 3 bulan. Nah gara-gara si office boy ini, Pak supervisor itu jadi mulai hati-hati sama hal-hal gaib. Ditanya dong sama si 3 anak PKL ini, emang OB itu ngapain Mas? Iya. Ceritain nih sama Mas Gatot. Jadi pernah suatu saat si OB ini tiba-tiba tuh gak masuk ke kantor tanpa kabar sama sekali. Oke. Nah waktu hari pertama si OB ini gak masuk, dikiranya ya dia sakit. Nah cuman setelah ditelepon dan di SMS gak ada kabar sama sekali. Hari kedua pun gak ada kabar. Malah orang rumahnya yang nelpon ke kantor nanyain si OB ini kemana gitu. Kan ternyata ya orang rumah gak ngelihat si OB ini pulang. Ya orang kantor jadi bingung dong. Ya, di kantor gak ada, di rumah gak ada, di mana gitu kan. Nah sampai di hari ketiga nih, ada satu karyawan yang ngegantiin si OB ini buat bersih-bersih. Ya sementara gitu, karena mungkin udah kotor banget ya. Nah si karyawan yang bersih-bersih ini, ternyata dia nemuin si OB ini ngumpet di rak lemari di bawah tangga. Hah, ngapain? Mukanya pucat Nat, badannya kurus, kondisinya kayak udah mengenaskan, kayak udah gak makan dan minum itu hampir 3 hari itu. Semenjak dia hilang itu. Nah pas udah dirawat, udah bisa ngomong, katanya si OB ini dia ngaku kalau dia tuh ditahan sama sosok setan yang ada di deket tangga itu. Gila. Jadi si OB ini dia bilang dia tuh gak dibolehin buat keluar dari sana. Dia harus nunggu di bawah, ya di rak tangga itu sama si sosok ini. Gila. Dipaksa kayak gitu. Tapi bukan pindah dunia kan Bi? Bukan, emang dia diancam nih kalau misalkan lu keluar lu bakal kenapa-napa. Cing, ngeri banget. Gue gak tahu seseram apa sampai dia gak berani keluar sama sekali, gue gak ngerti ya. Pokoknya si OB ini bener-bener gak berani lah untuk ngeluarin suara sama sekali juga. Kayak gak berani minta tolong juga gitu. Nah Seno nanya, emang gak kedengeran suara lemari atau kesenggol atau gimana gitu kan. Ya pasti penasaran dong. Maksudnya masa gak mungkin lu gak gerak sama sekali di lemari bawah tangga itu, lu gak gerak sama sekali kan gak mungkin selama 3 hari gitu kan. Nah si Mas Gatot bilang enggak, semua bunyi dari tempat itu tuh kayak gak kedengeran gitu. Malah rasa pengen noleh ke situ juga nggak ada. Semua karyawan tuh ngerasa kayak gitu. Kayak ngerasa ya udah nggak ada apa-apa di situ. Nggak merasa nggak kepikiran ada orang juga di situ. Entah emang dialihin sama si sosok ini, gue juga ngerti gitu ya. Nah dari situ tiba-tiba ada orang pintar kenalan si bos kantor itu datang. Nah si dia nih
yang negosiasi sama sosok-sosok yang ada di sana. Alhasil, setelah itu di bawah tangga tuh pasti dikasih sesajen di hari-hari tertentu. Nah, orang pintar itu juga tugasnya tuh ngegantiin sesajen itu. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ada satu waktu nih Nat, Moy, Seno itu lagi bantu-bantu. Jadi dia tuh bawa barang dari lantai 2 buat dimasukin ke dalam mobil box. Oke. Bawa barang banyak itulah, yang namanya anak magang mungkin disuruh-suruh ya. Beberapa kali bolak-balik tangga dia naik turun. Nah, sempat si Seno ini gak sengaja nginjek sesajen yang ada di bawah tangga. Oke. Seno gak kepikiran macem-macem karena ya dia bolak-balik bawa barang kan gede gitu. Kayak awalnya dia pikir gak ada apa-apa nih. Nah, sampai malam harinya pas baru sampai rumah, ibunya Seno nanya, "Abis dari mana?" Ya Seno jawab, "Ya kerja lah Bu, dari kantor, dari mana lagi gitu kan." Terus ibunya Seno bilang gini, "Ya udah mandi sana, jarang-jarang kamu pulang bau begitu." Bau. Itu dia. Nah, Seno nyiumin badannya sendiri nih. Cuman ya badan gua nggak bau apa-apa gitu. Iya. Cuman dia mikir, oh ya udah mungkin di jalan gua keringetan kali ya. Udah dimandi lah tuh. Dia mandi sampai malam Seno nggak ngapa-ngapain. Jam 9 malam dia tidur lah karena besok pagi kerja lagi kan. Cuma di tengah malam Seno ini kebangun gara-gara dia nyium bau yang nyengat banget Nat, Moy. Pas dia lihat di jam dinding dia itu jam 2 pagi. Oke. Dia ngendus-ngendus, dia lihat asal bau itu tuh dari mana gitu. Dia nyari. Sampai matanya Seno ini berhenti di sudut ruangan kamarnya. Di situ dia ngeliat ada sosok cewek lagi berdiri. Bajunya tuh kayak bekas kebakar. Tangannya ngegantung gitu. Jadi tangan yang sebelah itu tangannya ngegantung dan dagingnya ada yang kekoyak gitu. Yang kelupas. Rambutnya ngejuntai ke bawah sampai pinggang. Terus senyum ke arah Seno. Tapi mulutnya tuh banyak banget luka. Seno gak bisa ngomong apa-apa ngelihat sosok itu. Tubuhnya panas dingin, pucet, pokoknya seada-adanya lah. Apalagi pas Seno ini ngelihat mukanya si sosok cewek ini, itu matanya gak ada. Anjing. Bolong. Bukan rata ya. Jadi kayak bolong gitu Nat. Kayak udah rusak gitu loh bagian matanya. Jadi benar-benar bentuknya jelek banget deh. Nah, dari situ untungnya si Seno ini bisa gerak. Akhirnya dia lari. Dia lari dari kamarnya pergi ke kamar orang tuanya. Nah, pas orang tuanya ngecek ke kamar Seno, itu mereka gak lihat apa-apa. Tapi setiap Seno ngelihat ke arah sudut yang dia lihat itu sosoknya ada terus Nat. Anjing, Jadi ngeri. cuma dia doang yang bisa lihat. Nah, besoknya Seno jadi demam tuh. Untungnya orang tuanya Seno tuh gak kolot sama hal-hal kayak gini. Maksudnya dalam artian ya gak yang denial banget lah. Iya. Ada teman bokapnya ini yang ngerti dan diajak ke rumah buat ngelihat kondisinya si Seno ini. Nah, bener aja si orang pintar ini tuh emang nyeritain keberadaan sosok yang ada di rumahnya Seno tuh persis sama yang diceritain sama Seno. Maksudnya bentuknya sama lah gitu. Ini kita sebut aja namanya Pak Karyo ya. Pak Karyo, orang kenalannya Bapak Seno ini bilang, "Kamu sudah ngerusak ubur rampe buat dia, No," katanya gitu. Gua nggak tahu nih ubur rampe tuh apa. Mungkin sesajen kali ya. Karena Seno bilang, "Ya saya nggak sadar Pak, terus harus gimana?" Nah, kata si Pak Karyo ini dia bilang, "Beruntung yang ikut mbaknya. Kalau yang ikut jagoannya, saya juga bingung nolonginnya." Kayak gitu. Oke. Nah, si ucapan Pak Karyo ini tuh jadi ngingetin Seno cerita OB yang ditahan sama makhluk setan itu. Oh, mungkin ya gue masih ada beruntungnya nih. Cuma si cewek ini, jangan-jangan si jagoannya tuh emang yang nyembunyiin OB itu. Yang emang serem banget. Yaudah dikasih air lah sama si Pak Karyo ini ke Seno. Diminum. Dan seketika demamnya Seno itu lama-lama tuh pulih. Terus perasaan adanya si sosok ini di kamar dia tuh jadi hilang lah. Udah singkat cerita hampir sekitar 2 bulanan kerja di situ, Akbar, Seno, sama Egi itu gak sengaja ketemu sama satu orang bapak-bapak di warung makan yang gak jauh dari kantor. Tuh bapaknya sempat kerja di ruko kantor kita sebelum dibeli sama kantor kita, kata Mas Gatot kayak gitu. Yang bener Mas, iya kalau lu pada mau nanya-nanya ya ke dia aja, kata gitu. Ya dikasih tahu kayak gitu namanya mahasiswa penasaran dong. Udah dibolehin juga akhirnya mereka nanya nih. Disamperin nih si bapak-bapak ini. Ditanya, "Maaf Pak, emang bener Bapak pernah kerja di ruko yang jadi kantor kami sekarang, yang ada di Hook itu Pak, yang ada di pojokan?" Dijawab enteng sama bapak ini, "Oh iya, kenapa emangnya? Digangguin setan ya?" Hah? Gitu.
Wah iya pak bener, emangnya bangunannya kenapa sih pak? Kata si anak-anak ini. Heeh. Ceritalah si bapak ini Nat Moy. Dia bilang pas itu dia tuh kerja jadi kepala gudang di ruko itu. Heeh. Nah pemilik kantor tempat dia kerja ini itu pengusaha yang punya cukup banyak cabang lah. Nah ruko itu udah berdiri dari tahun 90-an awal. Sampai ada satu kejadian nih. Hmm. Si bapak ini bilang saat itu kerusuhan dulu daerah ini tuh termasuk yang paling parah. Ini gua asumsi ini kayak 98 ya. Oke. Karena rusuh kan. Misalnya daerah Jakarta juga gitu. Ruko-ruko daerah sini juga jadi sasaran pas itu. Banyak yang sebagian kebakar, bahkan ada yang kebakar sampai habis. Oh berarti itu yang bikin angker ya pak? Tanya tuh sama Seno. Bukan. Ruko yang dipakai kantor kamu itu paling parah. Saya inget banget tuh waktu disuruh ngecek keadaan ruko setelah kerusuhan. Kata si bapak itu kayak gitu. Pas saya lihat, saya langsung merinding. Karena ruko tempat kantor kamu itu digunain buat numpuk mayat-mayat korban kebakaran selama berhari-hari. Anjing. Oh. Gila ya? Bapak ini sebenarnya nggak nyeritain detail banget, cuman dia bilang pas dia meriksa keadaan ruko itu udah banyak jasad yang kebaring di sana. Nah kemungkinan jasad itu tuh dievakuasi dari jalan, ruko atau bangunan di sekitar situ biar gampang pas dibawa, ya mungkin dikumpulin gitu loh. Iya. Nah si bapak ini nih yang nelpon ke polisian dan nungguin sampai malam pas mobil jenazah itu datang. Jadi kayak yang mobil bak datang bawa jasad-jasad itu buat dimakamin lah setelahnya. Nah pas itu dia udah ngerasa kalau ya ruko itu udah gak pantas buat ditempatin sebenarnya. Dia ngerasa ruko itu udah jadi tempat yang angker lah setelah kejadian pembakaran itu. Dan ya jadi kayak tempat berdiamnya mayat di sana selama beberapa hari. Mungkin ada arwah-arwah yang gentayangan, penasaran gitu ya. Ya pasti. Nah ngedenger cerita itu gitu nyeletuk. Wah pantes, sosok yang kelihatan hampir semua wujudnya tuh manusia gosong. Oh emang lu lihat juga Gi? Pada nanya tuh Egi. Karena tadi kan gue bilang kan, ini mereka bertiga digangguin nih. Iya. Cuman yang tadi gue ceritain baru Akbar sama Seno. Iya benar. Nah ini Egi nyeritain nih Nat Moy. Dia pernah make kamar mandi deket gudang belakang. Nah kamar mandi itu tuh kamar mandi yang emang suka dipakai orang-orang buat ngerokok. Karena emang iya kamar mandi belakang ini entah kenapa cocok aja dipakai buat ngerokok gitu. Emang dari baunya juga udah kecium banget lah. Oke. Nah pas dia mau masuk ke situ, baunya tuh bukan bau kamar mandi yang emang nyampur sama bau rokok, tapi baunya tuh bau bangke. Bener aja Nat Moy, pas Egi itu mau masuk kamar mandi, dia ngelihat ada badan manusia nih di antara bilik-bilik kamar mandi. Itu kegantung. Anjing. Dan makhluk yang kegantung ini itu lehernya kayak meleleh gitu, terus dagingnya kelihatan. Abis itu kepalanya putus jatuh. Ih. Wow. Kata Egi, matanya ngeliat ke gua anjir, gua langsung kabur. Dia bilang gitu. Jadi lu bayangin tuh Nat Moy, selama mereka 3 bulan PKL di situ atau kerja di situ ya, mereka tuh ditampakin sama makhluk-makhluk yang bentukannya tuh gosong gitu. Dan mereka tuh juga sesekali suka ngelihat karyawan lain yang ada di situ itu punya barang-barang kayak pegangan gitu loh. Jadi ada yang katanya dikasih sama mbahnya, dibawain sama ulama, ada juga jimat yang selalu ditaruh di meja. Nah walaupun sebenarnya nggak dijamin juga mereka aman dari gangguan makhluk ini. Karena beda kan sama Akbar, Seno, Egi, mereka kan cuma PKL nih, magang 3 bulan gitu ya kerja di situ. Nah karyawan lain kan emang bakalan lama di situ dalam ya waktu yang panjang kan. Iya benar. Jadi ya buat karyawan lain mereka coba buat adaptasi aja tuh di situ. Karena menurut orang pintar kenalannya si bos ini, mereka tuh makhluk-makhluk ini itu tuh ganggu iya, tapi nggak sampai nyelakain. Nah beda cerita sama kasus OB yang dikerjain itu sama si penunggu yang ada di bawah tangga yang sampai diumpetin itu. Kejadian kayak gitu tuh terjadi karena sebelumnya si OB ini pernah bawa pacarnya masuk ke dalam kantor dan ngelakuin hal-hal gak senonoh.